Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Kali ini kita akan kembali membahas alasan PHK yang selanjutnya, yaitu ini di part 13 ya, masih part 13. Sekali lagi teman-teman, ini menambah pengetahuan kita sebagai seorang pekerja, bagi teman-teman yang bekerja, dan bagi teman-teman yang sudah selesai bekerja, mungkin sebagai pengetahuan untuk tambahan, siapa tahu nanti keluarga atau anak kita yang mengalami masalah yang sama tentang ketenaga kerjaan ini, sebaiknya ini kita pahami dan kita harus tahu ya teman-teman perihal masalah ketenaga kerjaan ini. Yang selanjutnya adalah jika pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib. Nah, hal-hal apa saja sih yang menjadi hak seorang karyawan jika seseorang itu ditahan oleh pihak yang berwajib? Ditahan di sini maksudnya adalah karena perbuatan asusila ya, baik itu di dalam perusahaan maupun itu di luar perusahaan. Nah, maka semuanya konsekuensi ada. Maka teman-teman yang bekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan, terutama di dalam perusahaan, sebaiknya berhati-hati dalam bertindak, khususnya sesama teman pekerja, sesama pekerja ya, terhadap atasan, terus mungkin pimpinan juga, pimpinan langsung maupun pimpinan tidak langsung, atau di luar dalam artian di luar jam kerja ya, contohnya di mall, di jalan, lalu di lingkungan rumah masyarakat, atau bahkan di rumah sendiri, istilahnya KDRT ya. Akibat KDRT terus ditangkap oleh polisi lalu masuk penjara. Nah, ini ada konsekuensi dan ada aturan yang mengatur PHK yang mengatur tentang ini teman-teman. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah pekerja atau buruh pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian perusahaan. Nah, yang berkaitan dengan kerugian perusahaan ini berarti contohnya dia di dalam perusahaan berkelahi dengan temannya, lalu mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi, atau pemukulan dan yang lain-lainnya. Terus merusak barang-barang tertentu dengan sengaja, contoh karena dia emosi dengan pengawasnya, emosi dengan atasannya, lalu dia memukul salah satu mobil, mungkin rusak mobil, nah lalu dia dilaporkan ke pihak berwajib, lalu ditahan. Nah, ditahan selama 6 bulan. Nah, itu ada hukumannya dan ada aturan yang mengatur itu. Itu maksudnya yang merugikan perusahaan, sehingga perusahaan rugi karena stop operasi. Itu teman-teman. Terus yang kasus yang seperti ini yang ditahan oleh berwajib karena ada kerugian kerugian perusahaan, maka yang bersangkutan tidak berhak pesangon. Kalau di PHK dia ditahan selama 6 bulan lalu di PHK, yang bersangkutan tidak berhak atas pesangon. Itu teman-teman ya, tidak berhak atas pesangon. Terus uang penghargaan masa kerja juga tidak berhak. Nah, terus juga yang dia dapat hanyalah uang penggantian hak. Uang penggantian hak seperti biasa yang sudah kita bahas adalah sisa cuti tahunan yang belum hangus atau belum diambil dalam selama dia bekerja. Itu. Terus yang selanjutnya adalah uang pisah. Uang pisah di sini maksudnya kalau ada uang pisah diatur di dalam PP peraturan perusahaan atau di dalam perjanjian kerja bersama atau dalam perjanjian kerja yang dibuat pada saat awal bekerja. Nah, itu teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan kerugian perusahaan. Nah, yang tidak berkaitan dengan kerugian perusahaan ini tadi yang saya sebutkan adalah tindak pidana yang di luar. Jadi contohnya dia berkelahi di luar, lalu karena satu lain hal lawannya ini melapor ke polisi, yang bersangkutan ditangkap, dibawa masukkan penjara selama 6 bulan di penjara, maka dia di PHK. Atau di rumah terjadi KDRT,
ya kan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, lalu si istri melaporkan suami, dipenjara selama 6 bulan, ditahan, nah itu di PHK. Atau di jalan karena bapak ini pergi bawa motor, lalu atau pekerja ini bawa motor, di jalan dia emosi, maki-maki orang, lalu berkelahi, tumbuk menumbuk, ditahan oleh polisi selama 6 bulan. Nah, itu juga di PHK. Nah, kalau kasusnya seperti ini yang bersangkutan di PHK, berarti beda lagi hitungan pesangonnya. Dia tidak dapat pesangon, tetapi yang dapat adalah uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan. Ya, sekali lagi uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak itu tadi cuti tahunan yang belum hangus, yang belum diambil ya, sama uang pisah kalau ada diatur di peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama. Nah, itu yang didapat. Sekali lagi uang penghargaan masa kerja, terus uang penggantian hak, dan uang pisah ya. Kalau yang tadi adalah uang pisah saja sama penggantian hak. Itu terus yang satu lagi yang masuk dalam kategori pidana ini adalah apabila kedua tadi yang di atas itu, yang di atas kedua-duanya kan itu ditahan selama 6 bulan, tetapi belum diputus oleh pengadilan. Nah, kalau yang selama 6 bulan ditahan oleh polisi, lalu selama masa 6 bulan itu yang berkaitan dengan perusahaan kerugiannya, contohnya pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 bulan tadi, untuk tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian perusahaan dan pekerja atau buruh dinyatakan bersalah, maka dia tidak dapat apa-apa, sama sekali tidak dapat apa-apa. Pesangon juga tidak dapat, uang penghargaan masa kerja juga tidak dapat. Yang didapat hanyalah uang penggantian hak sisa cuti tahunan itu saja. Sama uang pisah kalau ada diatur di perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan adanya kerugian perusahaan tetapi dinyatakan bersalah dalam persidangan. Nah, kalau yang tidak berkaitan dengan kerugian perusahaan tetapi dia dinyatakan bersalah, ya, artinya tadi dia ditangkap polisi, ditahan di penjara, lalu pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhir masa 6 bulan untuk tindak pidana yang tidak berkaitan dengan kerugian perusahaan dan pekerja dinyatakan bersalah. Nah, dia tetap di PHK. Nah, pesangonnya dia tetap tidak dapat pesangon. Dapat adalah uang penghargaan masa kerja dapat 1 kali ketentuan, terus uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan juga itu yang cuti tahunan yang belum hangus ya, yang belum hangus, terus juga uang pisah. Nah, jadi itu teman-teman 2 kategori tadi, karena ini kan pidana nih, pidana tetapi ada pidana yang memang tidak merugikan perusahaan tetapi ditahan selama 6 tahun, 6 bulan sorry. Terus ada pidana tapi merugikan perusahaan dan ditahan selama 6 bulan. Dan apabila ditahan selama 6 bulan tapi sebelum 6 bulan sudah diputus perkaranya dan dinyatakan bersalah. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulannya seperti itu, teman-teman. Kalau di PHK dia ditahan akibat tidak ada kerugian perusahaan, maka dia dapat 1 kali uang penghargaan masa kerja, terus uang penggantian hak. Jadi dia uang pisah tidak dapat. Nah, terus kalau dia tadi adanya kerugian berkaitan dengan kerugian perusahaan, dia ditahan selama 6 bulan, maka dia hanya mendapat uang penggantian hak sama uang pisah. Nah, jika diputus sebelum 6 bulan dan dinyatakan bersalah, kalau ada kerugian perusahaan tadi, dia hanya dapat uang penggantian hak cuti tahunan tadi sama uang pisah. Nah, kalau tadi tidak ada, dia diputus sebelum 6 bulan tetapi dinyatakan bersalah dan tidak ada kerugian perusahaan, maka dia dikasih uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dan uang penggantian hak sesuai dengan sisa cuti tahunan yang belum diambil selama dia bekerja di perusahaan tersebut. Kira-kira begitu teman-teman. Tetap bagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like
komen, dan subscribe, dan juga di-share ke media sosial teman-teman. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman kita dimanapun mereka berada. Dan jangan lupa mengaktifkan notifikasi supaya dapat notifikasi video-video selanjutnya untuk kita menambah ilmu. Itu teman-teman, terima kasih. Salam.